Israel dikabarkan sedang bersiap beralih fokus perang ke tepi barat pasca gencatan senjata Gaza. Hal itu disebut telah memicu kekhawatiran akan meningkatnya operasi militer dan kekerasan di antara pemukim di tepi barat. Mengutip Palestine Chronicle pada 18 Januari, hal itu terlihat dalam aksi terbaru Israel beberapa waktu lalu saat menargetkan Jenin, di mana Israel meluncurkan serangan drone yang disebut mematikan terhadap wilayah padat penduduk di kamp pengungsi Jenin. Dikabarkan imbas dari serangan pesawat nirawak itu menyebabkan kematian 6 warga Palestina. Sehingga dengan adanya serangan Israel saat gencatan senjata Gaza akan dimulai, disebut menjadi sinyal akan apa yang akan terjadi di wilayah tepi barat. Perlu diketahui otoritas Palestina atau PA dikabarkan telah bekerja sama dengan Israel guna menghancurkan prospek munculnya kekuatan perlawanan tepi barat. Dengan begitu, tepi barat dikabarkan telah perlahan-lahan ditaklukkan dan didominasi oleh para pemukim ilegal. Bahkan PA telah menyebarkan propaganda bahwa perjuangan bersenjata hanya akan menghasilkan kekalahan. Bahkan laporan sumber utama juga menyimpulkan bahwa apa yang mungkin akan terjadi di tepi barat akan sangat mengerikan. Israel disebut oleh pihak Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC telah gagal melakukan upaya nyata terkhusus dalam menyelidiki tuduhan kejahatan perang di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 18 Januari, hal itu diutarakan oleh Karim Khan, Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Kriminal Internasional pada 17 Januari 2025. Pihaknya telah membela penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza, serta menuduh Israel tidak melakukan upaya nyata untuk menyelidiki tuduhan tersebut. ICC juga menyatakan bahwa Israel memiliki keahlian hukum yang baik dan Khan mengatakan Israel masih dapat menunjukkan keinginannya untuk menyelidiki. Namun Khan menyebut bahwa hakim, jaksa, dan instrumen hukum mereka tidak digunakan untuk memeriksa dengan benar atas tuduhan ICC sebelumnya. Juru bicara militer Yahya Sari mengakui bahwa Ansarallah Houthi Yaman telah meluncurkan 4 serangan. Terkhusus targetnya adalah wilayah Israel dan kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Mengutip Palestine Chronicle pada 18 Januari, hal itu diutarakan Sari dalam pernyataan yang dibacakan selama rapat umum di lapangan Shabin 17 Januari 2025. Rinciannya, Houthi telah meluncurkan serangan militer pertama dengan target lokasi vital Israel di wilayah Rosh Rosh. Persenjataan yang dipakai adalah dengan 4 rudal jelajah dan diklaimnya berhasil mencapai sasaran. Kemudian 2 serangan selanjutnya dilakukan berurutan, di mana serangan pertama menargetkan Jaffa dengan 3 drone, sementara serangan kedua menargetkan lokasi vital Israel di Ashkelon dengan 1 drone. Kedua serangan itu diklaim Sari berhasil mencapai tujuan. Selain itu, Sari menegaskan bahwa ketiga operasi mereka itu bertepatan dengan operasi militer keempat yang dilakukan oleh Angkatan Laut yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat Truman di utara Laut Merah. Ia menjelaskan bahwa penargetan kapal induk Truman dilakukan dengan sejumlah pesawat tanpa awak, menjadikannya penargetan ke-7 sejak kapal tersebut tiba di Laut Merah sekitar sebulan yang lalu. Aksi ribuan warga Israel melakukan unjuk rasa di jalan menolak gencatan senjata di jalur Gaza. Dilaporkan bahwa mereka membawa puluhan peti mati dan menyerbu kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 18 Januari, aksi unjuk rasa tersebut dilaporkan oleh Guardian telah terjadi sejak Kamis 16 Januari waktu setempat. Aksi demonstrasi itu dikabarkan telah diselenggarakan oleh anggota keluarga Sandra yang tergabung dalam forum Tikvah. Mereka menginginkan kemenangan total melawan Hamas, bukan perundingan. Sumber utama Guardian menyebut ada sekira 1.500 orang turun ke jalan bahkan menghalangi lalu lintas. Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam dengan tangan berwarna merah karena cat. Selain itu, para pengunjuk rasa juga membawa sekira 40 peti mati yang diselimuti bendera Israel. Aksi itu sebagai aksi menolak kesepakatan semacam gencatan senjata. Israel diklaim frustasi lantaran gagal mencapai kemenangan dalam perangi Hamas di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 18 Januari, kabar itu menurut pernyataan dari seorang analis Menachem Klein yang juga dosen senior di Universitas Bar Ilan di Israel dalam artikel Al Jazeera 17 Januari 2025.
Klein menyatakan bahwa Israel, terutama tentara dan pemerintahannya, sedang mencari kemenangan, namun disebut Klein bahwa mereka tidak dapat mencapainya. Klein menyebut adanya kesenjangan besar antara tujuan perang Israel dengan kesepakatan yang dicapai dengan Hamas. Bahkan ia menekankan bahwa Israel tidak memenangkan perang dan sedang berusaha untuk menemukan beberapa pencapaian. Tentu saja selama risalah itu disebutnya hari-hari terakhir putaran perang, Israel frustasi. Ia juga menceritakan bagaimana aktivis sayap kanan menggantungkan spanduk di Yerusalem dan menyatakan ini bukanlah kemenangan. Pesan itu diungkapnya ditujukan kepada Benyamin Netanyahu dan deklarasinya selama 15 bulan terakhir perang di Gaza. Iran meluncurkan kapal perusak intelijen pertama buatan dalam negeri yakni Zagros dalam beberapa hari lalu. Terkini mulai Jumat 17 Januari, Iran melakukan latihan maritim di Tenggara Provinsi Sistan dan Balochistan di sepanjang pantai Laut Oman. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Januari, kabar itu dilaporkan oleh Press TV pada Sabtu 18 Januari waktu setempat. Latihan maritim dilakukan oleh para penjaga laut Iran, bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional penjaga pantai, memperkuat kemampuan tempur, dan membina kerjasama dan koordinasi antara unit laut, tim patroli pantai, dan berbagai pasukan penjaga perbatasan. Adapun Zagros secara resmi telah diintegrasikan ke dalam sistem tempur Angkatan Laut Iran. Zagros termasuk dalam kelas baru kapal Angkatan Laut dan merupakan hasil kolaborasi antara para ahli Angkatan Laut, industri Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan, dan perusahaan berbasis pengetahuan. Fitur operasional utama kapal Zagros meliputi sensor elektronik, tiang terintegrasi canggih untuk perhitungan efek gelombang elektromagnetik yang tepat, kemampuan pelacakan aktif dan pasif, operasi cyber, dan pengawasan yang cerdas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.